Oke, baik, kita lanjutkan ke mata kuliah selanjutnya, yaitu metodologi riset. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah yang sebelumnya, tentang proposal penelitian. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang permasalahan apa yang akan diangkat dan lain-lain. Nah, sekarang kita melanjutkan ke selanjutnya, materi selanjutnya. Yang berikutnya adalah tujuan penelitian. Jadi setelah kita memformulasikan masalah, selanjutnya kita merumuskan tujuan penelitian. Kita rumuskan tujuan penelitian kita apa ya. Jadi tujuan penelitian itu adalah pernyataan atau statement yang apa yang ingin diketahui dari penelitian tersebut. Tujuannya apa? Sudah tahu masalahnya, kita lanjutkan tujuannya. Apa yang akan kita capai? Harus dinyatakan lebih spesifik dibandingkan dengan perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan konsep yang masih abstrak, sedangkan tujuan penelitian adalah konstruk yang lebih konkret, lebih lengkap. Jadi masalah apa, kemudian tujuannya apa, tujuan kita melakukan penelitian ini apa. Kemudian manfaat penelitian sering disebut dengan kontribusi penelitian yang meliputi manfaat teoritik, manfaat metodologik, dan manfaat aplikatif. Manfaat teoritiknya nanti apa ya? Apa secara teorinya bermanfaat sebagai apa, metode sebagai metode dia bermanfaat sebagai apa, dan manfaat aplikatif nanti ini dimanfaatkan, diaplikasikan seperti apa ya. Kemudian uraikan dengan jelas dan logis kontribusi penelitian pada pengembangan iptek. Kemudian pemecahan masalah pembangunan, pengembangan kelembagaan, dan lain-lain. Metodologi penelitian. Ini metodologi penelitian ini biasanya metode yang kita gunakan apa? Uraikan secara terperinci ubahnya, metode yang digunakan, rancangan penelitian, cara sampel, cara mengumpulkan sampel, teknik pengumpulan dan analisis data, cara penafsiran. Jelaskan pula lokasi dan waktu penelitian, bahan dan alat yang akan kita gunakan, diperoleh dari mana, sampel dan jumlahnya, cara menarikkan sampel, instrumen penelitian, metode analitik, dan lain-lain. Jadi ini berhubungan dengan data, metodologi penelitian ini ya. Kemudian yang selanjutnya bab studi pustaka. Nah, ini studi pustaka ini ada tinjauan yang merupakan state of the art dalam bidang penelitian yang akan diteliti. Hasil yang sudah dicapai, studi pendahuluan yang sudah dilaksanakan. Jadi misalkan sudah ada penelitian sebelumnya, itu apa disebutkan. Kemudian uraian kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian, teori, temuan, dan bahan penelitian yang lain. Menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan. Pilihan pustaka yang mutakhir, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Jadi tadi pustaka penelitian apa yang sudah dilakukan terdahulu. Nah, itu sebagai acuan kita. Memperhatikan batas maksimal, biasanya jumlah halaman untuk tinjauan pustaka biasanya tidak lebih dari 8 halaman. Harus sesuai dengan daftar pustaka. Ingat, ini dimasukkan di daftar pustaka. Biasanya jadi kekurangan setelah dimasukin di studi pustaka, tapi di daftar pustaka nggak ada ya, harus dimasukkan. Gunakan pustaka primer, buku ajar bukan pustaka primer. Buku ajar, buku itu bukan merupakan pustaka primer. Diutamakan yang keprimeran atau kebaruan, bukan jumlah. Jadi yang terbaru bisa, kalau bisa ter up to date. Jangan hanya mengutip ya, tapi juga mengulas ya. Jangan ngutip saja, kutipan kalaupun tidak penting benar gak usah dimasukin gitu loh. Tidak diperboleh dari sumber langsung, hilangkan saja yang tersebut ya. Bagian dari daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama. Nah, ini daftar pustaka ada sistem nama dan tahun dengan urutan abjad, pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip ya, dalam usulan penelitian yang dicantumkan. Ingat sekali lagi, hanya pustaka yang dikutip yang dimasukkan di dalam daftar pustaka. Gunakan sistem nama dan tahun, urutan abjad, pengarang, tahun, judul tulisan, nama, jurnal, dan kota penerbit itu udah urutannya. Biasanya nanti ada panduannya. Daftarkan semua pustaka yang dirujuk. Jadi apa yang kamu bahas di dalam
di dalam penelitianmu nanti, masukkan di daftar pustaka. Jangan asal comot, jangan asal ambil dari yang lain atau jadi harus lengkap dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Gelar akademik tidak diperlukan ya. Jadi misalkan pengarang siapa, gelarnya tidak perlu, hanya nama saja. Judul buku, majalah itu biasanya dicetak miring. Nah, ini contohnya. Ada beberapa contoh sumber buku cetak ya. Nah, kemudian ada tahun penerbit, judul, kota penerbit dan lain. Ini judul. Nah, contoh. Ini contoh sumber buku cetak. Kemudian ada sumber jurnal. Sumber jurnal itu ada contohnya juga nih, nama, tahun terbitnya, nama judul jurnal, nama jurnal dan lain-lain. Ini ada contohnya juga. Sumber skripsi, tesis atau disertasi. Jadi apa yang kalian, misalkan kalian mengambil dari skripsi siapa, tahun berapa dan lain-lain ya. Kemudian kalau pakai media online, nah ini singkatan dan lain-lain harus jelas ya. Oke, demikian uraian kita untuk mata kuliah hari saat ini. Untuk berikutnya ada beberapa tugas, yaitu kalian membuat sebuah contoh dari sebuah proposal penelitian, wajib. Jadi satu orang membuat satu proposal penelitian yang sederhana saja. Syukur-syukur bisa kamu gunakan untuk skripsimu nanti. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.